Jalanan semakin sepi dan kabut tebal mulai menyelimuti. Ketika ia melihat peta digital, anehnya ambulans terlihat berada di tengah hutan, padahal seharusnya masih berada di jalan utama. Jika kamu punya cerita seram atau punya pengalaman seram, bisa di-email ke kita. Nanti kita akan ceritakan. Pak Sarman adalah seorang sopir ambulans senior yang telah bekerja puluhan tahun. Suatu malam, ia mendapat tugas mendadak, mengantar jenazah seorang pendaki muda bernama Andi dari Depok ke Gunung Andong, Magelang. Jenazah Andi ditemukan meninggal mendadak saat mendaki, dan keluarganya meminta agar jasadnya dibawa ke puncak Gunung Andong untuk dimakamkan sesuai permintaan terakhirnya. Meski terdengar aneh, Pak Sarman tidak banyak bertanya. Sebagai profesional, tugas adalah tugas. Malam itu hujan rintik-rintik, jalanan lengang, dan kabut tipis menyelimuti. Peti jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans, dan Pak Sarman memulai perjalanan panjangnya seorang diri. Di perjalanan, rasa aneh mulai muncul. Wangi melati yang tajam tercium di dalam kabin ambulans, meskipun ia tahu pintu dan jendela terkunci rapat. Mungkin ini hanya imajinasi, pikir Pak Sarman sambil mempercepat laju kendaraan. Setelah melewati daerah sepi di sekitar Cisarua, radio ambulans yang biasanya hanya mengeluarkan suara statis tiba-tiba berfungsi. Dari sana terdengar suara lembut perempuan, tapi kata-katanya tidak jelas. Pak Sarman mencoba menyesuaikan frekuensi, tapi suara itu menghilang. Ia mematikan radio, berpikir ada gangguan teknis. Namun, beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar dari peti jenazah di belakang. Peluh dingin mulai mengucur di keningnya. Ia menengok ke kaca spion dan matanya terbelalak. Peti itu terlihat sedikit terbuka, meskipun sebelumnya ia telah memastikan semuanya terkunci rapat. Ia menghentikan ambulans di tepi jalan, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke belakang untuk memeriksa. Ketika ia membuka pintu belakang ambulans, peti itu tampak utuh, tidak ada yang aneh. "Ah, ini pasti lelah saja," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak kembali ke kursi kemudi, samar-samar ia mendengar suara. "Pak, tolong, dingin di sini." Pak Sarman langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu jelas berasal dari dalam peti. Ia ingin melanjutkan perjalanan dengan cepat. Namun saat membuka pintu depan ambulans, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih duduk di kursi penumpang. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan aroma melati semakin menyengat. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya, dan sebuah senyuman lebar yang tidak manusiawi menyeringai di wajahnya. Seketika, pandangan Pak Sarman gelap. Pak Sarman terbangun dengan kepala berat. Ia masih berada di dalam ambulans, tetapi kini kendaraan itu berhenti di tengah jalan yang gelap gulita. Lampu jalan tidak ada, hanya bayangan pepohonan yang tinggi menjulang di kanan dan kiri. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, namun bayangan terakhir hanya sosok perempuan berwajah menyeramkan. Ketika ia memeriksa sekeliling, peti jenazah di belakang masih ada, tetapi kini posisinya bergeser sedikit. "Ini aneh," gumamnya sambil menyalakan mesin ambulans. Mesin menyala, namun suara radio kembali mengganggu, kali ini lebih keras dengan bisikan tak jelas. Ia mencoba mematikan radio, tetapi tombolnya tidak merespons. Di tengah suara bisikan itu, terdengar samar-samar nama Andi. Berulang kali, suara itu menjadi lebih nyaring, seolah-olah seseorang berbisik langsung di telinganya. Pak Sarman merasa tubuhnya merinding, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tak ingin berlama-lama di tempat itu. Jalanan semakin sepi, dan kabut tebal mulai menyelimuti. Ketika ia melihat peta digital, anehnya ambulans terlihat berada di tengah hutan, padahal seharusnya masih berada di jalan utama. Ia mencoba memutar balik, namun sesuatu di pinggir jalan membuatnya menghentikan kendaraan. Di sana, ada sosok seorang pendaki berdiri, memegang tas carrier besar. Pendaki itu melambaikan tangan,
meminta tumpangan. Meski suasana sudah terasa tidak wajar, Pak Sarman membuka kaca jendela sedikit. "Mau kemana, Mas?" tanya Pak Sarman. Pendaki itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah peti jenazah di belakang. "Saya ikut Andi," jawabnya lirih, suaranya dingin dan bergema. Pak Sarman langsung merasakan ada yang tidak beres. Ia menutup kaca jendela dengan cepat dan menginjak gas, meninggalkan pendaki itu. Namun, hanya beberapa meter dari tempat itu, ia melihat sosok yang sama berdiri di tengah jalan. Kali ini lebih dekat dan jelas. Pendaki itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum lebar dengan mulut menganga, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Pak Sarman membanting setir, ambulans oleng dan masuk ke jalan berbatu. Ia terus memacu kendaraan tanpa melihat ke belakang. Namun suara ketukan keras mulai terdengar dari dalam peti. Ketukan itu semakin cepat dan kasar, seolah-olah ada seseorang yang ingin keluar. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat ke kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan berambut panjang dan pendaki tadi kini duduk di atas peti, menatapnya sambil tersenyum. Pak Sarman menjerit dan memacu ambulans secepat mungkin, tetapi suara bisikan dan tawa bergema di seluruh kabin. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sebuah tikungan tajam, dan sebelum sempat menginjak rem, ambulans meluncur ke arah jurang. Pak Sarman terbangun dalam keadaan bingung. Ia tidak lagi berada di dalam ambulans, tetapi di sebuah hutan yang gelap dengan udara dingin menusuk tulang. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk menyengat hidungnya. Kepala masih berdenyut akibat kecelakaan tadi. Namun anehnya, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Di sekitarnya, hanya ada pepohonan besar yang menjulang tinggi. Tidak ada jejak ambulans, peti jenazah, atau jalanan. Yang terdengar hanyalah suara langkah kakinya sendiri saat ia bergerak. Dalam keheningan itu, terdengar suara bisikan samar dari balik pohon-pohon, seperti ada seseorang yang memanggil namanya. "Sarman, kembali ke sini." Pak Sarman menoleh dengan gugup, tetapi tidak ada apa-apa. Ia terus berjalan, mencoba menemukan jalan keluar dari hutan yang tampak tak berujung ini. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah peti jenazah berdiri tegak di tengah jalan setapak. Itu adalah peti yang sama yang tadi ia bawa dalam ambulans. Dengan gemetar, ia mendekati peti tersebut. Saat jaraknya hanya beberapa meter, penutup peti perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Dari dalam peti, terlihat sesosok tubuh dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap ke arahnya. Itu adalah Andi, jenazah yang ia bawa. Namun, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Mulut Andi bergerak, meskipun tubuhnya tetap kaku. Dengan suara yang dalam dan bergema, ia berkata, "Pak Sarman, kenapa meninggalkan saya? Perjalanan belum selesai." Pak Sarman jatuh terduduk, ketakutan hingga tubuhnya tak mampu bergerak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat pendaki yang tadi muncul di jalan, kini berjalan ke arahnya dengan wajah penuh luka dan senyuman yang tidak wajar. Pendaki itu berhenti tepat di depan peti dan menunjuk ke arah Sarman. "Pak, kita harus membawa Andi ke puncak. Kalau tidak, semuanya akan berakhir buruk." Suara itu membuat Sarman tersadar dan bangkit berdiri, berusaha melarikan diri. Namun saat ia berlari, hutan seolah berubah menjadi labirin. Ia terus berlari hingga kehabisan tenaga, tetapi langkahnya kembali terhenti. Di depannya, kini berdiri sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya penuh luka mengerikan dan matanya merah menyala. Perempuan itu berbicara dengan suara menggema. "Sarman, kau sudah melanggar perjanjian. Jenazah ini bukan milikmu lagi. Kembalikan dia pada kami." Ketika Sarman hendak berteriak, suara dari belakang kembali menginterupsi.
Pendaki itu kini ada di samping perempuan tersebut dan keduanya bergerak mendekat. Di tengah ketakutannya, Sarman merasakan tanah di bawah kakinya mulai retak, seperti hendak menelan tubuhnya. Saat ia mencoba melawan, tangan-tangan tak terlihat muncul dari tanah, menarik tubuhnya perlahan ke dalam kegelapan. Di antara jeritannya, ia mendengar suara tawa perempuan itu bercampur dengan tangisan samar. Ketika kesadarannya hampir hilang, Pak Sarman melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Sebuah suara familiar memanggil namanya. "Pak Sarman, bangun, bangun." Dengan napas terengah, Pak Sarman membuka matanya. Ia kini berada di dasar jurang, tubuhnya utuh tanpa luka. Ambulans yang ia Pak Sarman masih terguncang, di sisi lain, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. dari sana. Ia memandang peti jenazah yang kosong, Kini kosong. merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Di tengah kebingungannya, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah hutan. Seorang pria tua dengan tongkat kayu muncul dari kegelapan. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam, seolah mengetahui semua yang telah dialami Pak Sarman. "Pak, kau sudah terlalu jauh masuk ke dunia mereka," kata pria tua itu dengan nada rendah. Pak Sarman bingung. Siapa mereka? Di mana jenazah Andi? Tanyanya putus asa. Pria tua itu menatap ke arah puncak gunung yang samar terlihat di kejauhan. Jenazah Andi bukan jenazah biasa. Ia membawa sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari puncak Andong. Arwah-arwah di sini tidak suka jika keseimbangan terganggu. Pak Sarman merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin pergi, tetapi pria tua itu memegang lengannya. "Satu-satunya cara kau bisa selamat adalah dengan menyelesaikan perjalanan ini. Bawa peti itu ke puncak dan lakukan seperti yang diminta keluarga Andi. Tapi ingat, kau tidak sendirian dalam perjalanan ini." Meski ragu, Pak Sarman tidak punya pilihan lain. Dengan bantuan pria tua itu, ia mengangkat peti dan mulai mendaki Gunung Andong. Di tengah perjalanan, kejadian-kejadian aneh kembali terjadi. Angin dingin berhembus, membawa suara-suara yang berbisik, "Kembalikan Andi, kembalikan dia." Bayangan sosok perempuan dan pendaki yang ia lihat sebelumnya muncul di sela-sela pepohonan, mengawasi tanpa mendekat. Namun kali ini Pak Sarman mencoba mengabaikannya, memusatkan perhatian pada jalannya. Ketika hampir mencapai puncak, Pak Sarman melihat sebuah makam tua yang terletak di sebuah dataran kecil. Pria tua itu menunjuk ke arah makam tersebut. "Letakkan peti di sana. Tapi kau harus membuka petinya terlebih dahulu." Pak Sarman menuruti perintah itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti jenazah, tetapi yang ia temukan bukan tubuh Andi. Di dalam peti hanya ada sebuah bungkusan kain putih berlumuran darah. Saat ia memegang bungkusan itu, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari segala arah. Bayangan-bayangan arwah yang sebelumnya hanya mengawasi kini mendekat dengan cepat. Sosok perempuan bergaun putih berdiri paling depan. Wajahnya kini berubah menjadi tengkorak mengerikan dengan mata yang memancarkan cahaya merah. "Kau tidak seharusnya ada di sini," teriaknya. Pria tua itu berteriak kepada Pak Sarman, "Cepat, kubur bungkusan itu." Dengan segenap tenaga, Pak Sarman menggali tanah di makam tua itu dan mengubur bungkusan kain tersebut. Saat tanah terakhir menutupi bungkusan itu, jeritan dan suara bisikan langsung berhenti. Sosok perempuan dan arwah lainnya menghilang perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Pria tua itu tersenyum samar. "Kau sudah menyelesaikan tugasmu, Pak Sarman. Pulanglah. Jangan pernah kembali ke tempat ini lagi." Pak Sarman mencoba bertanya lebih banyak, tetapi pria tua itu telah menghilang tanpa jejak. Ia hanya menemukan dirinya sendirian di puncak gunung, dengan tubuh gemetar dan pikiran yang penuh pertanyaan. Saat pagi tiba, tim pencari dan warga sekitar menemukannya di dasar jurang. Anehnya, ambulans yang terbalik kini berada di tempat yang aman, dan peti jenazah sudah tidak ada.
Ketika ditanya apa yang terjadi, Pak Sarman hanya bisa menjawab dengan suara lirih, "Aku hanya menjalankan tugas."